Ya, ini perhatikan baik-baik teman-teman. Ini adalah Gus Samsudin kabarnya telah mengutuk ya Wahabi ataupun dukun-dukun yang sering mengganggu, meresahkan, kemudian berubah mereka ini menjadi siluman kerbau. Nah, kalau sebelumnya itu Wahabi ataupun Ki Suroto ya dikabarkan berubah menjadi separuh kambing dan separuh kerbau. Nah, kali ini dia berubah total teman-teman, menjadi siluman kerbau ya atau lembu. Nah, ini siapa lagi? Nah, di sini Bailo mengatakan akan mengembalikan wujud asli daripada siluman ini, teman-teman. Jadi apa? Manusia jadian ini. Tapi kata Mas Ahmed, sudah Mbah, biarkan saja. Ini jadi pelajaran buat dia, Wahabi ini, katanya. Ini jangan-jangan Wahabi Bailo. Biarkanlah dia untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang dia buat ya. Wah, tahu tuh, meliriknya serem banget teman-teman. Si siluman kerbau ini, si manusia yang dikutuk jadi kerbau ini. Tahu lah tuh, pakai dia kalung, wah besar ya. Dan Bahilo mengatakan kalau kamu mau berubah lagi, kamu tobat saja, kamu baik saja gitu, jangan melakukan hal-hal yang tercela gitu. Dan mendelik teman-teman. Bahkan Mas Ahmed juga sampai naik darah gitu dibuatnya. Kok udah dikutuk seperti ini kok masih seperti melawan gitu. Nah, ini Mas Ahmed kembali lagi gitu. Ini pun kalau ditanya dia nggak jelas ini tuh Pak. Ini siluman kerbau ini ngorek-ngorek tanah, sebetulnya mau ngambil benda kesaktiannya atau gimana gitu loh. Masih dipertanyakan sepertinya. Hup. Mas Ahmed santai ya. Ini dia lagi mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi ya. Dan Bailo mencoba untuk menenangkan Mas Ahmed di sini, teman-teman. Nah, apa yang dia tunjuk itu ya? Ini siluman kerbau ini pakai jari doang ya teman-teman ya, untuk melindungi bawahnya ya teman-teman. Oh Mak, Bailo kenapa itu tiba-tiba kok jatuh gitu, terguling-guling? Oh Mak, serangan dari siluman kerbau ternyata teman-teman. Ini gak beda jauh sama Ki Suroto ternyata. Oh Mak, aduh, sampai terkapar gitu, muter-muter gitu jatuhnya Bailo dibuat. Mas Ahmed nampaknya gak terima ini. Gak terima nih Mas Ahmed ini digituin sama yang diduga Ki Suroto ataupun Wahabi nih teman-teman. Tunjuk-tunjukan mereka ini. Bailo pun dari terkapar dia mencoba untuk melerai seperti itu. Tapi kambing ini atau lembu ini tetap aja ngeyel dengan mak. Jatuh. Waduh, jatuh teman-teman. Mas Ahmednya diserang sama ini si lembu kampret ini. Memang lah, nunjuk-nunjuk pula dia. Udah kayak hebat kali si lembu ini dibuatnya. Ini Bailo apalagi mau ditenangkan Bah ya? Mau interview apa lagi? Serang Bah, serang. Apalagi dibisikin ini? Mungkin mau bisikin Bailo, kita serang bersama-sama, mungkin gitu gini kali. Ya, Bang Ahmed dari sebelah sana, Bailo dari sebelah samping. Oh Mak, ketahuan dia sama lembu itu. Sama siluman lembu ini pinter juga, dia nyium juga bau-bau taktik serangan dari Mas Ahmed dia nih. Mumpet. Tapi nyerangnya kok kan. Mas Ahmed punya serangan dari samping, dari belakang itu langsung datang dia. Kita lihat ya. Dipegang tanduknya sama Bailo. Rupanya tadi bisik-bisik ini bilangin gitu teman-teman. Pegang tanduknya Bailo gitu, karena tanduknya ini yang ganas sekali gitu. Apa yang dibuang tuh sama Bailo itu? Memang kalau spiritual nih kadang kekuatannya tak terlihat, tapi wah, bisa ambruk teman-teman ya. Lihat nih, ambruk ini siluman kerbaunya nih ya, Wahabi ya. Ini jelmaan Wahabi atau Ki Suroto ini, salah satu dari mereka lah ini pokoknya. Nah, ini coba ya, apakah setelah dibuang ilmunya tadi ya, dia bisa jinak gitu. Ini mungkin yang dilakukan sama Bailo ini ya. Ya, memang
yang saya dengar dari pondok ini, Ki Suroto ini kabarnya mengirimkan anak buahnya teman-teman untuk membebaskan Ki Suroto. Tapi Ki Suroto ini tahu nih, udah jadi kayak gini, mau apa lagi dibebaskan? Udah beda wujud, udah beda alam sebetulnya. Siluman dan manusia ibaratnya. Dukun tuh kan walaupun dia menganut ilmu hitam, dia kan manusia dia. Ini udah beda alam ini dia nih. Ki Suroto ini udah jadi lembu ini. Nah, perhatikan ya. Dia udah gak seganas yang pertama tadi, karena nampaknya udah dibuang ke ilmuannya dari tanduk kampretnya itu teman-teman. Nah, Mas Ahmed mencoba untuk berkomunikasi ya, dan Bailo juga ya. Tenang kamu, tenang katanya mungkin ya. Iya, nanti saya bantu kamu. Kamu akan terbebas dari kutukan ini. Tanduk kamu nanti kita potong pakai gergaji, katanya Bailo mungkin. Ya, kalau nengok orang-orang Wahabi ini kayak gini kadang ngeyel, padahal mau dibantu tapi ngeyel gitu. Nah, teman-teman jangan jadi pribadi yang seperti ini. Gus Samsudin selalu mengingatkan, jadilah pribadi yang sabar, yang tenang gitu ya. Nah ini kalau nggak sabar, nggak tenang, jadinya jadi siluman kerbau. Nah inilah nongkrong kan, habis ditarik ilmunya diam dia. Mau ngapain lagi dia nih coba, siluman kerbaunya ini? Mau menuntut keadilan. Lah orang ini emang perbuatannya sendiri kok, dia jadi terkutuk, jadi seperti ini, jadi kambing, jadi lembu, akibat apa yang dilakukannya dia kok. Mas Ahmed melihat di belakang kayaknya ada kawannya si Suroto ini, tapi nggak nampak lagi. Ya, Suroto ini punya banyak teman gaib teman-teman, jadi harus hati-hati kita, harus keliling lah, muter lah kita, kalau nggak bisa diserang kita. Ya, tanduknya itu nggak tahan kali kan, tajam runcing kayak gitu. Itu kalau kenain Mas Ahmed, wah tewas itu, bisa-bisa Mas Ahmed itu. Muka hitam, hidung hitam, ya. Apa lagi itu, jenggot atau apa tuh tumbuh di itu hitam-hitam itu, kayak topeng aja, kayak Batman. Nah, lihat nih Gus Samsudin, para santri. Nih nampaknya Ki Suroto nih udah berubah jadi gini, agak dietan mungkin dia nih badannya. Biasanya kan Ki Suroto perutnya tuh besar tuh teman-teman, kayak kuali gitu ya. Kemarin pun diikat dia di rantai dia, wah sampai rantainya pun katanya nggak cukup, perlu ditambah lagi, perlu ngambil lagi dari kapal yang udah karam itu teman-teman. Nah inilah dia nih, nah perhatikan lah teman-teman nih. Inilah dia wujud asli mungkin Ki Suroto ini tadi. Makanya Ki Suroto ini emang jenis manusia atau iblis sebetulnya nih, agak-agak membingungkan gitu. Tapi saya yakin dan percaya ini Bailo dan Mas Ahmed ini senantiasa sabar dan mencoba untuk menyembuhkan sosok siluman ini yang katanya jelmaan dari Ki Suroto. Ya kalau misalkan memang mau disembuhkan ya harus dengar kata Gus Samsudin gitu, harus tobat, harus mau beribadah ya. Bingung dia tuh, mau berdiri dia nampaknya nih. Asalkan jangan nyerang lagi lah, oke lah. Mau kemana lagi dia nih? Coba perhatikan tuh, gelap kali di sana. Nunjuk-nunjuk kemana dia nih? Lihat, mak balik dia kalamnya. Nggak mau dia mau ikut Bailo, nggak mau dia, tetap mau di situ dia. Ya udah nggak apa-apa, kita biarkan aja lah dia di situ dulu Bailo, kata Mas Ahmed nih kan. Sembari dia habis kehilangan ilmu yang Bailo buang tadi dari tanduknya. Ya udah biarkan dulu aja dia kesini, kata Mas Ahmed ini. Bailo pun mendengar dan mengatakan ya udah nggak apa-apa katanya. Mas Ahmed buat strategi baru. Nanti kita kesini lagi Bailo, tengok dulu habis dicabut dia ilmunya di sini dia jadi apa. Ya kita lihat aja ya, orang kalau udah nggak punya ilmu ya mau ngapa-ngapain susah gitu, karena ilmunya itu yang digunakan untuk perlindungan diri gitu. Nah ini udah jalan pulang nih para kesatria ini, ya siap melaporkan temuannya di hutan keramat nih sama Abah Gus Samsudin. Sampai sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini perhatikan baik-baik teman-teman. Ini adalah Gus Samsudin kabarnya telah mengutuk ya Wahabi ataupun dukun-dukun
yang sering mengganggu, meresahkan, kemudian berubah mereka ini menjadi siluman kerbau. Nah, kalau sebelumnya itu Wahabi ataupun Ki Suroto ya, dikabarkan berubah menjadi separuh kambing dan separuh kerbau. Nah, kali ini dia berubah total teman-teman, menjadi siluman kerbau ya, atau lembu. Nah, ini siapa lagi? Nah, di sini Bailo mengatakan akan mengembalikan wujud asli daripada siluman ini teman-teman. Jadi apa? Manusia jadian ini. Tapi kata Mas Ahmed, sudah Mbah, biarkan saja. Ini jadi pelajaran buat dia, Wahabi ini, katanya. Ini jangan-jangan Wahabi Mbah Ilo. Biarkanlah dia untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang dia buat, ya. Wah, tahu tuh, meliriknya serem banget teman-teman. Si siluman kerbau ini, si manusia yang dikutuk jadi kerbau ini. Tahu lah tuh, pakai dia kalung, wah besar. Ya. Dan Bahilo mengatakan kalau kamu mau berubah lagi, kamu tobat saja. Kamu baik saja gitu. Jangan melakukan hal-hal yang tercela gitu. Dan mendelik teman-teman. Bahkan Mas Ahmed juga sampai naik darah gitu dibuatnya kok. Udah dikutuk seperti ini kok masih seperti melawan gitu. Nah, ini Mas Ahmed kembali lagi gitu. Ini pun kalau ditanya dia nggak jelas ini tuh Pak. Ini siluman kerbau ini ngorek-ngorek tanah, sebetulnya mau ngambil benda kesaktiannya atau gimana gitu loh. Masih dipertanyakan sepertinya. Hop. Mas Ahmed santai ya. Ini dia lagi mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi, ya. Dan Bailo mencoba untuk menenangkan Mas Ahmed di sini teman-teman. Nah, apa yang dia tunjuk itu ya? Ini siluman kerbau ini pakai jari doang ya teman-teman ya, untuk melindungi bawahnya ya teman-teman. Oh Mak, Mbak Ilo kenapa itu tiba-tiba kok jatuh gitu, terguling-guling? Oh Mak, serangan dari siluman kerbau ternyata teman-teman. Ini gak beda jauh sama Ki Suroto ternyata. Oh Mak, aduh, sampai terkapar gitu, muter-muter gitu jatuhnya Mbak Ilo dibuat. Mas Ahmed nampaknya gak terima ini. Gak terima nih Mas Ahmed ini digituin sama yang diduga Ki Suroto ataupun Wahabi nih teman-teman. Tunjuk-tunjukan mereka ini. Bailo pun dari terkapar dia mencoba untuk melerai seperti itu. Tapi kambing ini atau lembu ini tetap aja ngeyel dengan mak. Wow, jatuh. Waduh, jatuh teman-teman. Mas Ahmednya diserang sama ini si lembu kampret ini. Memang lah, nunjuk-nunjuk pula dia. Udah kayak hebat kali si lembu ini dibuatnya. Ini Mbak Ilo apalagi mau ditenangkan Mbah? Ya, mau interview apa lagi? Serang Mbah, serang. Apalagi dibisikin ini? Mungkin mau bisikin Mbak Ilo kita serang bersama-sama, mungkin gitu gini kali. Ya, Bang Ahmed dari sebelah sana, Bailo dari sebelah samping. Oh Mak, ketahuan dia sama lembu itu. Sama siluman lembu ini pinter juga, dia nyium juga bau-bau taktik serangan dari Mas Ahmed dia nih. Mumpet. Tapi nyerangnya kok kan. Mas Ahmed punya serangan dari samping, dari belakang itu langsung datang dia. Kita lihat ya. Dipegang tanduknya sama Bailo. Rupanya tadi bisik-bisik ini bilangin gitu teman-teman. Pegang tanduknya Bailo gitu, karena tanduknya ini yang ganas sekali gitu. Apa yang dibuang tuh sama Bailo itu? Memang kalau spiritual nih kadang kekuatannya tak terlihat, tapi wah, bisa ambruk teman-teman ya. Lihat nih, ambruk ini siluman kerbaunya nih. Ya, Wahabi ya. Ini jelmaan Wahabi atau Ki Suroto ini. Salah satu dari mereka lah ini pokoknya. Nah, ini coba ya. Apakah setelah dibuang ilmunya tadi ya, dia bisa jinak gitu? Ini mungkin yang dilakukan sama Mbah Ilo ini ya. Ya, memang yang saya dengar dari pondok ini, Ki Suroto ini kabarnya mengirimkan anak buahnya teman-teman
untuk membebaskan Ki Suroto. Tapi Ki Suroto ini tau nih, udah jadi kayak gini, mau apa lagi dibebaskan? Udah beda wujud, udah beda alam sebetulnya. Siluman dan manusia ibaratnya. Dukun tuh kan walaupun dia menganut ilmu hitam, dia kan manusia dia. Ini udah beda alam ini dia nih. Ki Suroto ini udah jadi lembu ini. Nah, perhatikan ya. Dia udah gak seganas yang pertama tadi, karena nampaknya udah dibuang ke ilmuannya dari tanduk kampretnya itu, teman-teman. Nah, Mas Ahmed mencoba untuk berkomunikasi ya. Dan Bailo juga ya. Tenang, kamu tenang katanya mungkin ya. Iya, nanti saya bantu kamu. Kamu akan terbebas dari kutukan ini. Tanduk kamu nanti kita potong pakai gergaji, katanya Bailo mungkin. Ya, kalau nengok orang-orang Wahabi ini kayak gini kadang ngeyel. Padahal mau dibantu, tapi ngeyel gitu. Nah, teman-teman jangan jadi pribadi yang seperti ini. Gus Samsudin selalu mengingatkan, jadilah pribadi yang sabar, yang tenang gitu ya. Nah ini kalau nggak sabar, nggak tenang, jadinya jadi siluman kerbau. Nah inilah nongkrong kan, habis ditarik ilmunya diam dia. Mau ngapain lagi dia nih coba, siluman kerbaunya ini? Mau nuntut keadilan. Lah orang ini emang perbuatannya sendiri kok, dia jadi terkutuk, jadi seperti ini, jadi kambing, jadi lembu, akibat apa yang dilakukannya dia kok. Mas Ahmed melihat di belakang kayaknya ada kawannya si Suroto ini, tapi nggak nampak lagi. Ya, Suroto ini punya banyak teman gaib, teman-teman. Jadi harus hati-hati, kita harus keliling lah, muter lah kita. Kalau nggak bisa diserang kita. Ya, tanduknya itu nggak tahan kali kan, tajam runcing kayak gitu. Itu kalau kenain Mas Ahmed, wah tewas itu bisa-bisa Mas Ahmed itu. Muka hitam, hidung hitam, ya. Apa lagi itu, jenggot atau apa tuh tumbuh di itu hitam-hitam itu, kayak topeng aja, kayak Batman. Nah, lihat nih Gus Samsudin, para santri. Nih nampaknya Ki Suroto nih udah berubah jadi gini, agak dietan mungkin dia nih badannya. Biasanya kan Ki Suroto perutnya tuh besar tuh, teman-teman, kayak kuali gitu ya. Kemarin pun diikat dia di rantai dia. Wah, sampai rantainya pun katanya gak cukup, perlu ditambah lagi, perlu ngambil lagi dari kapal yang udah karam itu, teman-teman. Nah inilah dia nih. Nah, perhatikan lah teman-teman nih. Inilah dia wujud asli mungkin Ki Suroto ini tadi. Makanya Ki Suroto ini emang jenis manusia atau iblis sebetulnya nih, agak-agak membingungkan gitu. Tapi saya yakin dan percaya ini Bailo dan Mas Ahmed ini senantiasa sabar dan mencoba untuk menyembuhkan sosok siluman ini yang katanya jelmaan dari Ki Suroto. Ya kalau misalkan memang mau disembuhkan ya harus dengar kata Gus Samsudin gitu, harus tobat, harus mau beribadah ya. Nah, bingung dia tuh, mau berdiri dia nampaknya nih. Asalkan jangan nyerang lagi lah, oke lah. Nah, mau kemana lagi dia nih? Coba perhatikan tuh, gelap kali di sana. Nunjuk-nunjuk kemana dia nih? Lihat, mak balik dia kalamnya. Nggak mau dia mau ikut Bailo, nggak mau dia, tetap mau di situ dia. Ya udah nggak apa-apa, kita biarkan aja lah dia di situ dulu Bailo, kata Mas Ahmed nih kan. Sembari dia habis kehilangan ilmu yang Bailo buang tadi dari tanduknya. Ya udah biarkan dulu aja dia sini, kata Mas Ahmed ini. Bailo pun mendengar dan mengatakan ya udah nggak apa-apa katanya. Mas Ahmed buat strategi baru. Nanti kita kesini lagi Bailo, tengok dulu habis dicabut dia ilmunya di sini dia jadi apa. Ya kita lihat aja ya. Orang kalau udah nggak punya ilmu ya mau ngapa-ngapain susah gitu. Karena ilmunya itu yang digunakan untuk perlindungan diri gitu. Nah ini udah jalan pulang nih para kesatria ini. Ya siap melaporkan temuannya di hutan keramat nih sama Abah Gus Samsudin. Sampai sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.